Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang memberikan ketenangan, ketentraman, dan keteduhan bagi jiwa kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan adalah kekuatanku. Pandemi COVID belum juga berakhir. 1 tahun sudah virus corona ini menjelajah di seluruh dunia. Goncangan terjadi di setiap aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, transportasi, otomotif, semuanya terdampak. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami dampak di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini banyak orang yang sedang mencerit, banyak orang yang sedang berputus asa, banyak orang yang sedang menangis, banyak orang yang tertekan jiwanya. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang yang di PHK, sementara mereka adalah kepala keluarga yang harus menafkahi anak dan istri. Banyak orang berkata, daganganku sepi. Banyak orang menjerit, saya sudah berusaha dengan segala bisnis, tapi semuanya gagal, semuanya terpuruk, semuanya surut. Tidak ada satupun yang berhasil. Yang ada hanyalah kekecewaan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak juga air mata yang mengalir oleh karena kepergian orang-orang yang dicintai di tengah pandemi COVID ini. Bagaimanakah kita dapat bertahan di tengah goncangan ini? Mari kita pegang janji firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan penghiburan bagi kita. Bapak Ibu, kita mau lihat janji firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Melalui masa-masa yang penuh tantangan ini, Tuhan tidak mau iman kita menjadi tergoncang. Mungkin kita mengatakan dengan pesimis, bagaimana mungkin saya bisa menatap hari esok? Karena hari-hari ini begitu sesak dan tidak tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Adakah di antara kita yang saat ini sedang tawar hati? Kita menyerah, kita tidak punya lagi semangat, kita tidak punya lagi kegairahan dalam hidup ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis memang membuat hati kita tawar, hati kita hambar, hati kita patah, hati kita benar-benar dingin. Karena apa? Supaya kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, kehilangan semangat hidup, kehilangan pengharapan, bahkan iblis mau kita kehilangan iman kita. Bagaimanakah kita dapat bertahan di tengah goncangan ini? 2 Timotius 2 ayat 1 mengingatkan kita, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita menjadi pribadi lepas pribadi yang kuat, supaya kita bisa melewati ujian ini. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi terpaan badai yang sangat luar biasa ini di tengah pandemi COVID? Firman Tuhan mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, jadi kalau kita bisa bertahan di tengah situasi seperti ini, itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, sama sekali bukan, tetapi hanya oleh karena anugerah, kebaikan, kemurahan yang Tuhan curahkan, sehingga kita boleh kuat menghadapi hari demi hari, dan kita masih tetap dapat menatap hari esok yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru di tengah pandemi ini ada begitu banyak mata yang terbuka bahwa uang bukanlah segalanya. Uang bukan sumber kekuatan, uang tidak bisa membeli kesehatan kita, uang tidak dapat menunda saat kematian itu tiba, uang tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan buat kita, dan uang tidak bernilai kekalan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan saat-saat ini, bisnis-bisnis yang sudah mapan, yang sudah dirintis puluhan tahun, akhirnya harus terhempas oleh karena goncangan pandemi COVID-19 ini. Jadi, tetap andalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber berkat, sebagai sumber pengharapan di dalam hidup kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang justru menjauh dari Tuhan, kecewa, marah karena situasi yang pelik ini. Bapak Ibu, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah kita, semakin kita tidak punya pengharapan untuk melihat apa yang terbaik di depan kita. Di luar Tuhan tidak akan pernah ada solusi
atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada terobosan, ada hal-hal terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dalam Matius 11 ayat 28, dengan kasih-Nya Tuhan berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, pandemi boleh menggoncang dunia, menggoncang bumi tempat kita berpijak, tetapi pandemi tidak boleh menggoncang iman kita. Ada pesan yang mau Tuhan sampaikan buat kita melewati masa-masa ini. Jangan tawar hati, tetap semangat, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah pertolongan kita yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat, karena apa? Janji firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Pada hari ini kita akan belajar dari teladan tokoh Alkitab, seorang pribadi yang luar biasa. Dia bernama Daud. Daud pernah mengalami lembah kekelaman. Daud pernah mengalami tahun-tahun sulit dalam hidupnya. Daud pernah mengalami kecemasan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, Daud nyawanya pernah terancam. Ketika itu Saul menyuruh orang-orangnya untuk datang ke rumah Daud untuk mengintai, mengamat-amati. Karena apa? Saul merencanakan untuk membunuh Daud keesokan paginya. Tapi dengan kemurahan Tuhan, Tuhan memakai Mikhal, istri Daud, untuk memberitahukan hal ini kepada Daud. Dan Mikhal mengatakan kepada Daud, "Pergilah, selamatkanlah dirimu." Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Daud lakukan pada saat itu? Daud berdoa. Dalam Mazmur 59 ayat 16-17, Daud berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita coba bayangkan situasi Daud pada waktu itu, tentunya ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami kecemasan, dia mengalami sesuatu hal yang membuat dia tertekan. Bahkan sangat berpotensi dia mengalami depresi. Tapi apa rahasianya? Daud menang mengatasi kesulitannya. Daud menang mengatasi tantangan dalam hidupnya. Rahasianya adalah, pertama, Daud percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang memampukan dia bertahan di tengah badai. Hal yang kedua, hatinya selalu dipenuhi pujian, penyembahan, dan juga ucapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, Daud sangat menyadari badai dan topan begitu dahsyat menerpa, namun dia telah menemukan tempat teraman untuk berlindung, sehingga Daud berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah menjadi kota bentengku." Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, apakah saat ini kita merasa terancam dengan keadaan kita? Di tengah situasi yang seperti ini, kita merasa masalah bertubi-tubi datang. Mari kita mau katakan seperti yang Daud katakan, Allah adalah kota bentengku. Bapak Ibu, kalau Allah adalah kota bentengku, maka apa yang kita rasakan? Kita akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Hal yang keempat, Daud banyak mengalami tantangan dan goncangan dalam kehidupannya, namun Daud selalu percaya akan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membaca Mazmur, kita akan menemukan sebanyak 122 kali Daud mengungkapkan tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 94 ayat 18-19, dia berkata, "Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, kita memiliki pengharapan. Jalan kita tidak buntu. Oleh karena itu, Daud mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, sebab kasih setianya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya teringat sebuah lagu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat bertahan di dalam badai ini. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang menyertai kita untuk terus melangkah dengan iman. Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati, tetap semangat.
kita mau katakan Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.